dari Undang-Undang 13 2022. Nah, makanya kemarin hak uang DPRD itu tidak boleh dimanfaatkan PP 12 karena setingkat, kecuali Bapak Ibu sekalian, hak uang DPRD ini diatur dalam undang-undang. Nah, ini ada hal yang perlu kita pahami. Kalau kita menyampaikan ini harus DPR yang berundangan, dalam ketentuan Undang-Undang Dasar, dalam Undang-Undang 12, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu murni dilaksanakan pembahasan penyusunannya oleh Kementerian Lembaga, tidak terlibat sedikit pun DPR RI, karena DPR RI sudah menyusun regeling di atasnya itu undang-undang. Aturan turunan dari undang-undang tadi itu murni kebijakan kewenangan dari Kementerian Lembaga di pusat. Nah, setingkat peraturan pemerintah itu tidak pernah DPR RI ikut serta menyusun peraturan pemerintah, kecuali, nah ini karena saya kebetulan membawa wilayah otonomi khusus Bapak Ibu sekalian, karena saya secara wilayah sebenarnya memenang wilayah Papua untuk wilayah hukumnya, wilayah administratifnya, kecuali pada waktu itu satu-satunya peraturan pemerintah yang pernah disusun oleh DPR RI, tapi tidak menyusun juga Pak, hanya terlibat memberikan masukan, yaitu tentang aturan turunan dari undang-undang khusus kewenangan PP 106. Karena pada waktu itu kita mengetahui kewenangannya Papua ini kan berbeda dari kita Pak. Saya dulu pernah sampaikan, kalau di kabupaten kota, kabupaten yang sama. Jadi kalau daerah tugasnya adalah menyusun dan mengajukan, menyusun APBD, mengajukan rancangan APBD. Lalu setelah disusun dan diajukannya ke siapa? Kan ke DPRD. Membahas dan memberikan persetujuan. Nah, artinya di sini memang ada keseimbangan antara kepala daerah dengan DPRD. Ini sudah diatur di dalam pasal 65 dan pasal 154 Undang-Undang 23. Jadi sebenarnya setara kedudukannya. Lalu terkait dengan percepatan, ini terkait percepatan apa ini Pak Zawan? Proses. Ya. Pembangunan itu, apapun program kegiatan yang disusun oleh Bapeda, itu tidak akan mungkin bisa berjalan tanpa adanya pendapatan yang signifikan, yang mencukupi. Kalau pendapatan transfer kita nggak bisa apa-apa, itu sudah given, sudah diatur Perpres, sudah diatur PMK, given kita terima yang 90% tadi. Yang masih bisa kita usahakan tentu saja PAD di sini. PAD, kalau beberapa waktu lalu saya menjadi narsum untuk pesisir barat. Jadi anggota DPRD-nya itu sudah sangat detail menjelaskan tentang PAD di pesisir barat sampai sedetil-detilnya, sampai dengan angka rupiahnya itu bisa dihitung oleh Bapak anggota dewan itu. Berapa jumlah hotel, berapa jumlah restoran, berapa jumlah kawasan wisata yang dihitung rata-rata tingkat hunian, rata-rata pengunjung pada destinasi wisata tersebut itu dihitung berapa pendapatan yang masuk, diakumulasi 1 tahun jadi berapa. Sudah sedemikian, saking mungkin anggota dewan tersebut kesal. Kenapa? PAD-nya terlalu kecil, Pesbal. Sehingga dengan potensi yang ada dia hitung, tapi ternyata itu juga tidak bisa diakomodir oleh eksekutif. Padahal menurut beliau apa yang disampaikan adalah data real. Ada beberapa kelompok yang berlebihan bantuannya. Ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah mengusulkan mudah-mudahan yang tidak pernah direalisasi. Itu yang tadi juga banyak kalau masalah dokumen dilihat Pak, saya pikir Provinsi perlu juga melihat langsung dokumen hasil reses daripada DPD Lampung Timur. Itu usulan yang keduanya. Jadi harapan kami Provinsi juga meminta dokumen hasil reses DPD Lampung Timur agar bisa lebih disinkronisasi agar terciptanya pemerataan pembangunan untuk di Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih. Itu saja usulannya.
Refokusi lah seperti itu. Alasan dengan penataan ataupun perubahan. Bahasanya seperti itu. Nah ini dari tahun 2019 sampai 2023 ini saya belum clear Pak memahami pungkir ini. Karena saya tadi sudah mendengar juga apa yang disampaikan Pak Turut tadi, memang ada kepala daerah yang substansi perubahannya prosesnya tidak akan lama Pak. Kenapa? Karena kan memang urgensi perubahan itu tidak akan merubah seluruh substansinya Pak.